Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan-ungkapan berikut ini ada pengulangan-pengulangan di samping adanya penambahan. Dari perjalanan hidup 81 tahun, betul saya mengalami beberapa kali perbedaan pendapat mengenai penentuan tanggal 1 Ramadan, kemudian hari Arafah, Idul Adha. Jadi perbedaan itu terkait dengan ibadah. Ibadahnya itu ibadah mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa hubungan langsung dengan Allah, haji misalnya tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, hubungan langsung dengan Allah. Tetapi dalam pelaksanaan ibadah-ibadah mahdhah ini tidak lepas sama sekali dari kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi Arabia dalam menentukan tanggal-tanggal dan berikut kegiatannya. Kenyataan sampai sekarang, khususnya tahun ini, perbedaan itu terjadi lagi. Dan bagi saya sejak 40 tahun yang lalu, saya sudah menetapkan pendapat kalau terjadi perbedaan pendapat antara Indonesia dengan Saudi Arabia dalam ibadah-ibadah yang sudah dijelaskan, saya mengikuti Saudi Arabia. Nah, hasilnya 40 tahun terakhir ini, ibadah yang saya lakukan di Indonesia, misalnya saja puasa sunnah Arafah, kemudian Idul Adha, lalu puasa 1 Ramadan, karena mengikuti Saudi Arabia ya sama waktunya dengan Saudi Arabia. Meskipun saya ada di Indonesia. Lalu saya akui ketika saya mengikuti Saudi Arabia, saya berbeda dengan yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia. Apakah ini suatu pelanggaran yang saya lakukan? Saya ingin menjawab bahwa saya merasa saya dalam hal perbedaan itu harus menentukan sikap. Dan ini tidak berbahaya bagi negara Indonesia karena ini ibadah mahdhah. Meskipun ibadah mahdhah itu ada kaitan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya tadi penentuan hari tanggal 1 Ramadan, kemudian puasa sunnah Arafah, yang kenyataan beberapa kali saya alami, termasuk tahun ini, berbeda. Tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, seperti pernah dikemukakan, kenyataan terjadi lagi perbedaan itu terkait dengan ibadah bulan haji. Pada tanggal 9 Zulhijjah, saya dan istri puasa sunnah Arafah, berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yang waktu itu para jamaah haji
berkumpul di Arafah sedang melakukan wukuf. Keesokan harinya tanggal 10 Dzulhijjah sholat hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha saya ikut sholat di Sumber, Kabupaten Sumber, Cirebon, Jawa Barat. Tidak jauh dari kampung saya. Hari pertama puasa, bulan puasa, pemerintah, saya ulangi, hari pertama puasa, bulan puasa pun saya mengikuti Saudi Arabia yang sehari lebih dulu dari hari pertama puasa yang ditetapkan dan diumumkan oleh Menteri Agama RI. Hasilnya, dengan mengikuti Saudi Arabia, puasa tahun ini genap 30 hari, sementara yang mulai puasa sehari di belakang Saudi itu 29 hari. Ini bukan masalah yang besar, karena bulan puasa bisa 30, bisa juga 29 hari. Apa dasar atau alasannya saya kok mengikuti Saudi Arabia? Satu, ibadah pada bulan haji terkait erat sekali dengan tempat. Jadi masalah tempat untuk ibadah haji itu menentukan, terutama wukuf di Arafah. Rukun utama haji harus di Padang Arafah, 25 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Satu-satunya tempat di muka bumi ini seluruh jamaah haji berkumpul wukuf di Padang Arafah. Tidak ada Padang Arafah di tempat lain, hanya ada satu di Mekah. Puasa sunnah Arafah harus pada hari Arafah, yang hari Arafah itu Arafahnya ada di Makkah, dan hari Arafah hanya satu kali dalam setahun. Padang Arafah dekat dengan Mekah, ada di wilayah negara Republik Indonesia. Saya berpikir, memahami, dan berpandangan bahwa otoritas untuk mengatur pelaksanaan ibadah haji ada pada pemerintah Saudi Arabia, yang saya anggap paling mengerti posisi, tempat, hari, dan tanggal-tanggal ibadah haji itu, terutama untuk menentukan hari wukuf di Arafah dan hari Idul Adha yang bersambung. Arafah hari ini, Idul Adhanya besok. Maka rangkaian ibadah haji terkait erat sekali dengan tempat, dan tempat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberi perintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dengan Arafah sebagai pusat wukuf. Dan itu terus berjalan sampai masa Nabi Muhammad. Yang ketiga, untuk penentuan tanggal hari pertama puasa bulan puasa, akurasi ketentuan oleh pemerintah Saudi Arabia lebih dapat diandalkan. Oleh siapa? Dalam hal ini saya akui, oleh saya. Penentuan awal Ramadan tanggal 1 dan besok mulai puasa, ketentuan pemerintah Saudi Arabia saya anggap lebih dapat diandalkan.
Ru'yatul hilal di Saudi Arabia mungkin lebih mudah untuk melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Apalagi kalau memakai alat canggih. Karena wilayah negara Saudi Arabia pada umumnya rata, terdiri dari dataran-dataran padang pasir, tidak banyak gunung, pepohonan tinggi tidak dapat dikatakan hampir tidak ada, curah hujan dan mendung lebih sedikit dibanding dengan negara tropis seperti Indonesia. Jadi kemungkinan melihat hilal di Saudi Arabia lebih besar ketimbang di Indonesia. Yang keempat, alasan keempat, beda waktu Indonesia Saudi Arabia hanya 4 jam. Kalau hilal di Indonesia waktu maghrib sekitar pukul 6 sore tidak terlihat hilalnya, tunggu saja rasanya, ya. Rasanya perlu menunggu saja 4 jam kemudian. Bagaimana hasil ru'yatul hilal di Saudi Arabia? Kalau di sana hilal terlihat, menurut saya, apa salahnya kita di Indonesia mengikutinya? Toh di Indonesia waktu itu masih jam 10. Di Saudi Arabia, di Indonesia jam 10. Waktu jam 6 di Indonesia dilihat hilal tidak terlihat. Jam 10 malam Indonesia, Saudi Arabia melakukan ru'yatul hilal, lalu kelihatan. Apa beratnya, apa alasan syar'i untuk bisa di Indonesia berbeda 1 hari lebih belakang dengan Saudi Arabia ketika berpuasa tanggal 1 Ramadan. Maka sekali lagi saya ulangi, ya, dalam pandangan saya, katakanlah kalau orang mengatakan sudah cukup makan asam garam karena sudah umur 81. Saya mengungkapkan hal-hal ini, tadinya saya tidak berani karena takut menimbulkan kegaduhan. Tetapi sesudah saya mendengarkan pendapat ilmuwan Profesor Tono Saksono yang diwawancarai oleh Profesor Rapli Harun, saya terdorong untuk mengemukakan pendapat dan pengalaman saya selama 40 tahun hidup di Indonesia ini. Saya terdorong. Tetapi saya tentu tidak akan menyalahkan orang lain. Apalagi ini soal ibadah mahdoh. Tetapi ketika ibadah mahdoh dilaksanakan pada waktu yang berbeda antara Indonesia dengan Saudi Arabia, saya terdorong untuk menentukan sikap. Dan 40 tahun terakhir, kalau ada perbedaan, saya mengikuti Saudi Arabia. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah khususnya kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.